Kabar baik, FK Senika izinkan Egy Maulana Fikri gabung Timnas Indonesia. Klub Slovakia FK Senika memastikan akan mengizinkan Egy Maulana Fikri untuk gabung ke Timnas Indonesia. Tetapi ada syarat khusus bagi winger 21 tahun tersebut. Egy Maulana jadi satu dari 26 nama yang dipanggil oleh pelatih Timnas Shin Tae-yong untuk ikut pemusatan latihan di Turki dari 11 November hingga 1 Desember 2021. Akan tetapi nampaknya Egy terlambat bergabung atau tidak ikut latihan sejak awal di Turki karena FK Senika hanya mau melepasnya untuk laga FIFA Matchday. Kemungkinan Egy baru datang jelang laga Timnas versus Afghanistan dan Myanmar. Soal itu, kami hanya akan membiarkan Egy pergi untuk hari pertandingan resmi FIFA, ujar Direktur FK Senika, David Balda. Laga uji coba Timnas Indonesia akan dimainkan 16 November lawan Afghanistan dan 25 November melawan Myanmar. Sebelumnya, Egy juga dipanggil ke kualifikasi Piala Asia U23 bulan lalu. Tapi, tidak diizinkan FK Senika karena bukan agenda Timnas Senior resmi FIFA. Pemain asal Sumatera Utara itu hanya dilepas ketika Indonesia menjalani prakualifikasi Piala Asia lawan Taiwan Oktober lalu. Target PSSI untuk Shin Tae-yong di Piala AFF 2020, juara atau tidak? PSSI tak membebankan target juara Piala AFF 2020 kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hal ini diungkapkan langsung oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Yunus Nusi menegaskan pihaknya tak memberikan target khusus kepada Shin Tae-yong untuk menjuarai Piala AFF 2020. Di AFF, kita tidak memberikan target harus juara atau tidak, kata Yunus Nusi kepada awak media. Tapi, Coach Shin menyampaikan ke kita mau maksimal membuat terbaik untuk AFF, ujarnya. Meski begitu, Yunus Nusi berharap bahwa setidaknya Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia bisa melaju sampai final. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah evaluasi akan terus dilakukan. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2020 dengan menggelar training camp ke Turki. Jebolan Ajax dan Liga Inggris dipanggil perkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali memanggil dua pemain keturunan yang pernah membela Ajax Amsterdam dan saat ini bermain di Liga Inggris. Timnas Indonesia bakal menghadapi dua laga uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar. Sebanyak 25 pemain dipanggil Shin Tae-yong. Di antara 25 pemain tersebut terdapat dua nama pemain keturunan yang pamornya masih terjaga sebagai calon bintang masa depan Timnas Indonesia. Laga uji coba Timnas Indonesia digelar di Turki melawan Afghanistan pada 16 November dan 25 November melawan Myanmar. Ezra Walian selaku jebolan Ajax Amsterdam yang saat ini membela Persib Bandung turut menjadi satu dari 25 pemain yang dipanggil. Menariknya lagi, Elkan Baget yang sebelumnya disangsikan ketulusannya membela Timnas Indonesia juga turut dipanggil Shin Tae-yong. Nantinya,
ke-25 pemain akan dikumpulkan dan memulai pemusatan latihan pada Senin 8 November 2021 di Jakarta selama 1 pekan. Setelah itu, barulah bertolak ke Turki. Pemusatan latihan dan uji coba ini sebagai rangkaian persiapan timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020 Desember nanti. Demi Egy Maulana Fikri main di Piala AFF 2020, PSSI lakukan ini ke FK Senika. PSSI tengah mengusahakan agar pemain FK Senika Egy Maulana Fikri bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Olahraga FK Senika, David Balda, bersuara tidak mengizinkan Egy Maulana Fikri untuk tampil di Piala AFF 2020. Itu disebabkan Piala AFF tidak masuk dalam agenda resmi FIFA Matchday. FK Senika hanya ingin melepas Egy dalam pertandingan yang menyangkut pautkannya dengan agenda FIFA Matchday. Mereka melepas pemain asal Medan ini, seperti untuk laga persahabatan timnas Indonesia melawan Afghanistan pada 16 November 2021 di Turki. Egy masuk dalam 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda yang akan datang. Pemusatan latihan ini sekaligus ada 2 agenda laga persahabatan melawan Afghanistan dan Myanmar mulai pertengahan November 2021. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan kalau pihaknya akan mengirimkan surat agar Egy dapat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas U19 dan U23 Indonesia tidak percaya kalau FK Senika tidak melepas Egy. Jelang gabung timnas Indonesia, Syahrian Abimanyu akhirnya masuk skuad JDT meski cuma cadangan. Syahrian Abimanyu tak dimainkan meski masuk dalam skuad Johor Darul Takzim saat melawan ke Petaling Jaya City di Piala Malaysia 2021. Gelandang muda Indonesia Syahrian Abimanyu perlu bersabar untuk mendapat kesempatan bermain di Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim baru saja mengalahkan Petaling Jaya City dalam laga keempat Piala Malaysia 2021 pada Sabtu 6 November 2021. Syahrian Abimanyu cuma duduk di bangku cadangan tanpa mendapat kesempatan main pada laga tersebut. JDT memenangi laga itu dengan skor 2-1 berkat gol Bergson da Silva dan Mauricio Lille. Abimanyu sendiri sempat mengakui level para pemain JDT di atas pemain Indonesia. Sementara itu, Syahrian Abimanyu masuk dalam daftar pemanggilan Shin Taeyong untuk jadwal internasional bulan November.